Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, selamat datang kembali di channel Bu Nurika, di channel Nurika Oktaviani. Kali ini kita akan belajar kembali latihan soal untuk Olimpiade Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk tahun persiapan Olimpiade tahun 2025 untuk tingkat sekolah dasar. Nah, untuk Olimpiade PAI tahun 2025 semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Maka kita akan mulai belajar kembali latihan soal yang sesuai dengan materi-materi pada kurikulum Merdeka. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita masuk kepada soal yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang berarti waktu matahari sepenggalah naik, yaitu Al-Qur'an surat A. Al-Fatihah, B. Al-Hujurat, C. Al-Alaq, D. Ad-Duha. Jawaban yang tepat adalah D. Ad-Duha. Jadi, ini adalah materi untuk PAI kelas 6 semester 1, yaitu tentang Quran Surat Ad-Duha. Kalau opsi jawaban A, Al-Fatihah, itu artinya pembukaan. Kalau yang B, Al-Hujurat, itu artinya kamar-kamar. Kalau yang C, Al-Alaq, itu artinya segumpal darah. Maka nomor 1 jawaban yang benar adalah opsi D. Selanjutnya, soal nomor 2. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat Ad-Duha terdiri dari titik-titik ayat A11, B12, C13, dan D14. Jawaban yang tepat adalah A11 ayat. Jadi surat Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat. Soal nomor 3. Surat Ad-Duha termasuk dalam surat A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Kauniyah, dan D. Kauliyah. Jawabannya benar adalah A. Makkiyah. Jadi surat Ad-Duha, ciri-cirinya surat-surat yang diturunkan di Mekah itu salah satunya adalah surat yang ayatnya tidak terlalu panjang atau pendek-pendek. Seperti yang ada di dalam juz 30 atau juz Amma itu ya, itu hampir semuanya termasuk surat Makkiyah. Suratnya yang pendek-pendek itu surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan ciri-ciri dari salah satu surat Madaniyah atau yang surat yang diturunkan di Madinah atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah itu adalah ayatnya panjang-panjang seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dan semacamnya. Baik anak-anak, kita beralih kepada soal selanjutnya. Soal nomor 4. Di antara sebab turunnya surat Ad-Duha adalah ucapan orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh A. Tuhannya, B. Keluarganya, C. Istrinya, dan D. Sahabatnya. Jawaban yang tepat adalah A. Tuhannya. Jadi kenapa Allah menurunkan surat Ad-Duha atau apa asbabun nuzulnya, yaitu latar belakangnya surat Ad-Duha diturunkan, karena Rasulullah pada saat itu diejek oleh kaum kafir yang mengatakan bahwa Allah meninggalkan Nabi Muhammad. Kenapa Allah meninggalkan Nabi Muhammad? Karena Allah sudah lama tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu kemudian turunlah surat Ad-Duha ini sebagai balasan kepada ucapan orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah. Padahal tidak seperti itu. Maka inilah salah satu alasan kenapa Allah menurunkan surat Ad-Duha. Soal nomor 5. Pada ayat terakhir surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan dengan tindakan nyata dalam kehidupan, seperti A. Menyimpan nikmat dengan baik, B. Sedekah, C. Menghabiskan harta yang dimiliki, dan D. Membahagiakan sahabat. Jawaban yang tepat adalah B. Sedekah. Jadi Allah memerintahkan dalam surat Ad-Duha untuk kita selalu berbagi, salah satunya dengan cara bersedekah. Soal nomor 6. Al-Quran terdiri dari 30 juz.
Surat Ad-Duha termasuk juz ke A. 27, B. 28, C. 29, dan D. 30. Jawaban yang tepat adalah D. 30. Jadi surat Ad-Duha ini termasuk dalam juz amma yang kita kenal dengan juz amma ya, yaitu surat-surat pendek yang ada di juz ke-30 dalam Al-Quran. Soal nomor 7. Berapa minimal rokaat dalam sholat duha? A. 1 rokaat, B. 2 rokaat, C. 3 rokaat, dan D. 4 rokaat. Jawaban yang tepat adalah B. 2 rokaat. Jadi sholat duha itu minimalnya adalah 2 rokaat. Soal nomor 8. Apa asbabun nuzul dari surat Ad-Duha? A. Rasulullah diejek oleh kaum kafir. B. Karena banyak yang meninggalkan sholat. C. Karena banyak yang berbuat dosa. Dan D. Karena banyak orang yang berbuat syirik. Oke, asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu adalah latar belakang diturunkannya Al-Quran. Alasan kenapa ayat-ayat dalam Al-Quran itu diturunkan. Nah, untuk surat Ad-Duha ini, apa jawabannya? Yaitu A. Rasulullah diejek oleh kaum kafir karena Allah telah lama tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad diejek oleh kaum kafir bahwa Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad. Nah, surat Ad-Duha ini diturunkan sebagai penangkal anggapan dari kaum kafir. Soal nomor 9. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Ad-Duha? A. Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. B. Kekayaan, C. Kebahagiaan, dan D. Kasih sayang. Jawaban yang tepat adalah A. Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian karena kaum kafir itu memberikan statement atau pernyataan bahwa Allah meninggalkan Nabi Muhammad, maka turunlah surat Ad-Duha ini. Nah, di dalam surat Ad-Duha itu Allah menjelaskan, menyampaikan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Maka nomor 9 jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 10. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang masa lalunya sebagai seorang yatim dalam surat Ad-Duha? A. Untuk mengingatkan Nabi agar tetap bersabar. B. Untuk menekankan bahwa Allah selalu memberikan pertolongan. C. Untuk menunjukkan kesulitan hidup. Dan D. Untuk memperingatkan tentang masa depan. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk menekankan bahwa Allah selalu memberikan pertolongan. Sehingga dalam surat Ad-Duha itu dijelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang masa lalu Nabi Muhammad bahwa Allah selalu ada untuk Nabi Muhammad. Maka nomor 10 jawaban yang tepat adalah B. Nah, Hanana, itu tadi adalah 10 soal latihan Olimpiade PAI untuk tingkat sekolah dasar untuk persiapan Olimpiade tahun 2025. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Silahkan untuk video-video yang lainnya bisa ditonton di akun Bu Nurika ya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Semoga sukses selalu anak-anak dan 2025 kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.